Beberapa cerita inspiratif. Part 7. Namaku Ai, seorang disabilitas setelah kehilangan kaki karena kecelakaan. Sejak kecil, aku suka menggambar dan sering memenangkan lomba. Sayangnya, cita-citaku menjadi polisi harus kandas. Setelah ayah meninggal dan ibuku, yang pensiun kesulitan membiayai sekolah adikku. Aku harus mencari cara untuk membantu. Aku mulai belajar bisnis online dan menemukan ide menjual gambar. Dengan tabungan yang tersisa, aku membeli tablet untuk menggambar dan mulai menjual karyaku. Pesanan mulai banyak dan kini aku bisa membantu keluarga. Cacat bukanlah hambatan. Semua rezeki harus dijemput dengan usaha kini. Kamarku telah menjadi kantor kok untuk berkarya dan mendukung keluarga. Rizka, siswa kelas 11 DM Al-Ikhlas, dikenal sebagai anak pendiam yang jarang bersosialisasi. Suatu hari, dia menghadapi ulangan fisika dan ingin meminta bantuan Orob, teman sekelas yang jago fisika, untuk belajar. Namun, Rizka merasa ragu untuk bertanya. Urwa, yang mudah bergaul, akhirnya menyadari Rizka merasa canggung dan menghampirinya. Setelah berbincang, Rizka mengungkapkan keinginannya untuk belajar bersama Urwa. Setelah pulang, Rizka mengajak teman-temannya belajar untuk persiapan ulangan. Mereka belajar bersama dan berhasil mengerjakan ulangan fisika dengan baik. Kejadian itu membuat Rizka lebih mudah bergaul dan menyadari bahwa masalah bisa diatasi dengan usaha bersama. Di desa terpencil, pasangan tua Amir dan Nur hidup sederhana, namun penuh cinta kepada anak-anak mereka. Mereka mengajarkan nilai kejujuran dan kerja keras. Anak mereka, Nisa, berjuang untuk mendapatkan beasiswa dan melanjutkan pendidikan tinggi, meski orang tuanya memiliki keterbatasan finansial. Amir dan Nur dengan tulus mendukung Nisa, bahkan menjual barang berharga untuk biaya pendidikan. Nisa akhirnya lulus dengan gelar impiannya. Saat upacara kelulusan, ia melihat kedua orang tuanya yang penuh air mata. Mereka membuktikan bahwa cinta orang tua tak terbatas dan mampu mengatasi segala pengorbanan demi masa depan anak-anak mereka. Menginspirasi kita untuk menghargai cinta dan pengorbanan orang tua. Seorang gelandangan di Amerika sangat ingin makan es krim. Setelah mengumpulkan cukup uang, ia memasuki kedai es krim dan bertanya harga. Pelayan menjawab es krim Sunda 75 sen dan es krim biasa 50 sen. Setelah menghitung uangnya, gelandangan memesan es krim biasa. Setelah diberikan pesanan dan tagihan, pelayan sibuk melayani pelanggan lain. Saat pelayan kembali untuk membersihkan meja, ia terkejut menemukan meja gelandangan kosong dan sebuah tip 15 sen di atas tagihan. Cerita ini mengingatkan untuk tidak menghakimi seseorang berdasarkan penampilan atau keadaan mereka, karena bisa jadi orang yang kita anggap kurang mampu justru memberi kebaikan. Di pantai yang penuh sampah, Hani menemukan sebuah botol plastik yang mengapung, berisi pesan permohonan pertolongan dari nelayan yang tersesat di lautan. Hani melaporkan temuannya, dan tim penyelamat berhasil menemukan nelayan tersebut. Kejadian ini menyadarkan banyak orang akan dampak buruk pencemaran lingkungan, serta bagaimana sampah laut bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Botol yang awalnya dianggap limbah, kini menjadi simbol harapan dan perubahan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa meskipun dalam situasi buruk, kita masih bisa membuat perubahan positif dan berperan sebagai penyelamat, baik bagi sesama maupun bagi lingkungan kita.